Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resti Yolanda. Saya dari Pendidikan Matematika semester 6A Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang peluang. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi peluang. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Peluang selalu berkisaran antara 0 sampai 1 atau dapat dinotasikan PK lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya ada istilah yang sering digunakan. Yang pertama itu ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua itu ada titik sampel. Titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir itu ada kejadian. Kejadian atau kasus adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan istilah-istilah yang sering kita dengar dalam peluang, langsung kita masuk ke rumus peluang. Rumus peluang secara umum yaitu frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Dapat dinotasikan dengan matematika seperti yang tertera di dalam slide. Kemudian ada juga rumus kejadian kompleks, kemudian ada kejadian saling lepas, selanjutnya ada kejadian tidak saling lepas, berikutnya ada kejadian saling bebas, dan yang terakhir ada kejadian bersyarat. Contoh selanjutnya yaitu contoh soal kejadian kompleks. Andi bermain kartu break, kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang Andi mengambil kartu bukan as. Pembahasan. Jumlah semua kartu break NS sama dengan 52. Jumlah semua kartu as NK sama dengan 4. PK sama dengan 4 per 52. Kemudian dikecilkan menjadi 1 per 13. PK aksen sama dengan 1 dikurang PK sama dengan 1 dikurang 1 per 13 sama dengan 12 per 13. Jadi peluang Andi mengambil kartu bukan as adalah 12 per 13. Masuk ke contoh soal kejadian saling lepas. Terdapat dua mata dadu. Dua dadu tersebut kemudian dilemparkan secara bersamaan satu kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Untuk langkah pertama, sebelum masuk pembahasan, kita membuat tabel peluang dua mata dadu. Tabel bisa dilihat di slide. Kemudian masuk ke pembahasan. Munculnya mata dadu berjumlah 3, yaitu A sama dengan himpunan 1,2, 2,1. NA sama dengan 2. Munculnya mata dadu berjumlah 10, yaitu B sama dengan himpunan 4,6, 5,5, dan 6,4. NB sama dengan 3. Maka P A gabung B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 2 per 36 ditambah 3 per 36 sama dengan 5 per 36. Sehingga peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 dan 10 adalah 5 per 36.
Masuk contoh soal kejadian tidak saling lepas. Doni sedang bermain kartu bridge, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar JQK. Pembahasan. Jumlah kartu bridge NS sama dengan 52. Jumlah kartu skop NA sama dengan 13. Jumlah kartu bergambar NB sama dengan 12. Maka PA iris B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA gabung B. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui menjadi sama dengan 13/52 ditambah 12/52 dikurang 3/52 sama dengan 22/52. Hasilnya yaitu 11/26. Jadi peluang dari kartu yang terambil adalah kartu skop dan kartu bergambar JQK adalah 11/26. Masuk ke contoh soal kejadian saling bebas. Saskia melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang munculnya angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Pembahasannya, misalkan A itu kejadian muncul mata dadu genap prima pada dadu pertama, yaitu 2, maka PA-nya 1/6. Kemudian misalkan yang B itu kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua, yaitu ada himpunan 1, 3, dan 5. Maka PB-nya sama dengan 3/6. Maka dari rumus yang udah ditampilkan pada slide sebelumnya, kita masukkan dari nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu 1/6 dikali 3/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang munculnya angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 1/2 atau 0,5. Masuk ke contoh soal kejadian bersyarat. Terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 9 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Pembahasan. Pada pengambilan bola pertama, tersedia 5 bola kuning dan 9 bola biru, maka PK-nya sama dengan 5/9. Pada pengambilan bola kedua, tersedia 4 bola kuning dan 8 bola biru yang tersisa, maka 4/8. Maka dari rumus yang sudah diketahui pada slide sebelumnya, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu 5/9 dikali 4/8 hasilnya 15/18. 15/18 ini adalah hasil yang sudah diperkecil. Jadi peluang yang kemungkinan terjadi adalah 15/18. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dari slide pertama sampai slide terakhir tentang materi peluang. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.